Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Aziza. Saya dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam dengan NPM 231063110172. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Menjawab pertanyaan soal yang pertama, yaitu soal pertama itu ada jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berdasarkan sumber yang saya kutip, yaitu saya mengutip dari buku Wawasan Baru Filsafat Pendidikan Islam. Ini kan pertanyaannya, pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Nah, kajian tentang filsafat itu menjadi debat akademi yang tak pernah tuntas, sehingga kecenderungan untuk menjadikan filsafat sebagai fondasi dasar dalam dunia pendidikan Islam belum mendapat porsi yang besar. Bahkan ada kekeliruan bahwa filsafat itu tidak perlu dipelajari karena dibuat dari barat itu haram. Nah, padahal secara historis Islam banyak melahirkan tokoh-tokoh filsuf yang hebat sebelum terlahirnya itu filsafat Yunani. Pengertian filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan merupakan media yang digunakan dalam cara berpikir dengan mengkaji berbagai topik yang berkaitan dengan pendidikan. Filsafat pendidikan menjadi ruh epistemologi dalam membangun pendidikan Islam sehingga dapat menatap masa depan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu sangat berpengaruh karena mengupayakan totalitas ajaran Islam untuk ditanamkan kepada anak melalui keimanan kepada Allah dengan dasar rukun iman, rukun Islam, dasar syariah, dan pendidikan berihsan dan mengajarkan pendidikan untuk senantiasa merasa dekat dengan Tuhan sehingga tindakannya itu sesuai dengan ajaran Allah. Nah, contoh konkretnya itu dalam praktik pendidikan, filsafat itu dapat bebas berpikir, yaitu berpikir yang ada di kepala sendiri. Gitu. Baik, yang soal yang kedua yaitu pertanyaannya, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan Indonesia? Di sini saya mengutip dari jurnal Perbandingan Filsafat Pendidikan Barat dan Islam. Perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat itu, yang pertama ada penguasaan ilmu pengetahuan, yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga ada penekanan pada nilai anak-anak, yang keempat ada pengembangan ilmu pengetahuan hanya untuk pengabdian, yang kelima penyesuaian pendidikan terhadap perkembangan anak, dan yang keenam ada pengembangan kepribadian. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan itu pasti segala sesuatunya itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ tampak jelas filsafat pendidikan Islam itu mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupannya. Sementara dalam filsafat Barat, proses belajar mengajar dalam pendidikan Barat hanya mata masalah keduniaan karena bersifat sekuler, materialistik. Tanggung jawab itu menjadi ajar mengajar juga semata-mata terfokus pada urusan manusia. Kepentingan belajar mengaji juga hanya untuk memenuhi kepentingan dunia sekarang dan di sini. Konsep pendidikan Barat itu pada umumnya itu bebas nilai atau nilai gratis. Nah, baik, soal yang ketiga itu ada jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Saya nomor ketiga itu mengutip dari jurnal model pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup berbagai aspek termasuk
termasuk tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Semua masalah ini tuh tersusun di latar belakangi oleh pendidikan Islam, sehingga pembahasan filsafat pendidikan Islam itu mengundang pemahaman mendalam terkait konsep-konsep tersebut. Dalam prakteknya, pemikiran-pemikiran ini selalu merujuk pada nilai-nilai Islam sebagai panduan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam bisa dilihat dari berbagai dimensi, seperti yang dikemukakan oleh Bukhari dan Sudarmo. Dimensi tersebut meliputi lingkungan pendidikan, jenis permasalahan pendidikan, waktu, ruang, atau geografis. Nah, wilayah kajian filsafat pendidikan Islam mencakup pendidikan dalam keluarga, di sekolah, di luar sekolah, serta masalah landasan, struktur lembaga, dan operasional pendidikan. Semua ini itu membentuk kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mengembangkan filsafat pendidikan Islam. Elemen itu dalam pengembangan kurikulum, elemen ini tuh moral, agama, politik, budaya harus dipertimbangkan. Baik, soal yang keempat, pertanyaannya itu ada dalam konteks modernisasi pendidikan Islam. Bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter karena mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang membentuk kepribadian individu. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai agama Islam ditanamkan untuk membentuk karakter yang baik. Nah, pendidikan Islam itu menekankan pada akhlak yang mulia seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa kasih sayang. Nilai-nilai ini diambil dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan hidup seorang Muslim. Cara mengatasi tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan saat ini yaitu ada berbagai cara. Yang pertama itu ada pembentukan akhlak mulia, yang kedua ada pengembangan spiritual dan kedekatan dengan Allah, yang ketiga ada penanaman nilai kesabaran dan ketahanan, yang keempat ada pembelajaran nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Ini nomor 4 itu saya mengutip dari Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran. Baik, yang kelima itu pertanyaannya, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nomor 5 itu yaitu dalam perspektif Islam, pembentukan karakter dan tahapan perkembangan itu dimulai sejak dini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis ini disebutkan bahwa kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak sebaiknya adalah kalimat La ilaha illallah. Dan menjelang kematian, anak tersebut sebaiknya didoakan dengan membaca kalimat La ilaha illallah pula. Sama, Rasulullah juga menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan baik seperti tercantum dalam hadis yang menyatakan bahwa anak-anak perlu diberi penghormatan dan diajar dengan adab yang baik, hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, tahapan pembentukan karakter juga dijelaskan dalam hadis yang menyebutkan bahwa sejak usia 7 hari anak itu diberi akikah dan diberi nama. Nah, pada usia 6 tahun mereka diajarkan beradab dan berakhlak mulia. Terus pada usia 9 tahun mereka diajar untuk bertanggung jawab dan dipisahkan tempat tidurnya. Dan usia 13 tahun mereka dipukul agar mau melakukan sholat. Nah, lanjut pada usia 16 tahun mereka dikawinkan dan ayah memberikan pengakuan telah mendidik, mengajar, dan memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dan siksaan akhirat. Pengaruh filsafatnya itu, yang pertama ada tauhid sebagai pilar utama, yang kedua ada fitrah sebagai fondasi pembentukan karakter, yang ketiga ada implementasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum, yang keempat peran pendidikan sebagai teladan, yang kelima pembinaan
pembinaan etika dan moral. Dan bagaimana pengaruh ini dapat berkontribusi dalam masyarakat, yaitu dengan siswa itu menerapkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu jadi teladan dan contoh bagi masyarakat dan dapat memberikan perilaku baik yang diinginkan. Jadi dengan siswa ini tuh paham sama ajaran yang dilakukan, siswa itu dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, juga siswa itu dapat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nomor 5 ini saya mengutip dari Jurnal Filsafat Pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Baik, selanjutnya itu pertanyaan nomor 6, yaitu ada tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam yaitu pendekatan kontekstual. Kenapa? Karena beberapa pendekatan kontekstual di sini juga mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk memahami filosofi pendidikan Islam berdasarkan kerangka sosial, politik, budaya, dan lingkungan lainnya di mana ia beroperasi. Nah, tujuannya itu untuk mempresentasikan kondisi atau situasi dan perkembangan apa saja berdasarkan suatu proses pendidikan yang berasal dari maksud tersebut. Oleh karena itu nih, pendekatan kontekstual ini lebih menekankan pada keadaan dan konteks sosio-antropologis. Dimensi sosial dan antropologis pendidikan dianalisa berdasarkan filsafat pendidikan untuk mengevaluasi relevansinya dan bagaimana penerimaan terhadap tujuan dari pendidikan tertentu. Mengutip dari jurnal Kajian Ilmiah dan Interdisiplinar, Urgensi, Fungsi, dan Pendekatan Filsafat Pendidikan Islam. Baik, nomor 7 itu pertanyaannya ada jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasi hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama? Di era global yang terjadinya kehidupan manusia yang serba kontras, yaitu manusia itu dapat menciptakan alat-alat teknologi yang dapat memudahkan kehidupannya dan menjadikan kehidupannya itu jadi terasa nikmat. Nah, sehingga itu mereka itu terbuai akan ciptaannya sendiri. Nah, saya akan membuat rancangan program pendidikan yang memperluas bidang keinsyafan manusia dari manfaat filsafat. Nah, untuk hidup yang lebih cerdas dan kritis. Karena zaman yang tidak ada kepastian ini, kita ini memerlukan ilmu, pengetahuan, pengarahan, kebijaksanaan dalam ilmu tersebut untuk memberikan pengarahan bahwa filsafat pendidikan mempunyai peranan besar dalam menerangkan hidup manusia sehingga hidup ini tuh lebih berarti. Tuh. Dan yang terakhir, baik, nomor 8, nomor yang terakhir itu soalnya dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawaban saya itu yang nomor 8, yaitu pendidikan dan demokrasi itu memiliki hubungan yang erat karena pendidikan dalam demokrasi akan memperlakukan anak secara setara. Pendidikan inklusif itu sebagai paradigma pendidikan yang menekankan pada penerimaan dan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang umum. Semakin menjadi sorotan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Layanan pendidikan inklusif itu yang dapat diperoleh anak berkebutuhan khusus tidak selalu ditempatkan pada sekolah luar biasa atau SLB. Tetapi anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada sekolah yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif. Sekolah tersebut menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dan layanan pendidikan untuk siswa yang beragam sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan emosi. Ini
mengutip dari buku Strategi Pendidikan Inklusif berbasis pemikiran Al-Ghazali. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian video UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.